kita, setiap ada masalah, katakan langsung pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. Lalu kembali kepada saya, jadi ujibu. Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sifat doa itu gini, sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang dimintakan. Kan problemnya adalah, bisa ada orang minta, tapi nggak terkabul gitu. Bukan kembali harapan cerah untuk terhubung dengan Allah yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya, atau memang itulah titik pertemuan dari semua keinginan yang akan dikabulkan. Nah sekarang bagaimana mewujudkan takwa itu? Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2 sampai 4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan, Alif Lam Mim. Aku akan berikan informasi dari firman-Ku yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan alif, lam, dan mim. Alif yang keluar di lisan, a dari rongga di sini, lam sampai di lidah, mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu terhadap apa yang akan aku sampaikan, dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang takwa. Muttaqin itu jamak dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi satu orang. Ya. Misalnya Mas Doni punya anak Hamzah yang bertakwa satu orang. Diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa, misal. Kalau banyakan itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin, jadi subjek muttaqun. Kata Allah, aku telah siapkan isi Quran sebagai pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku yang mencoba meningkatkan takwa. Apa jembatan, amalan untuk mewujudkan sifat takwa itu, menjadi orang takwa itu? Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik. Disebutkan dengan kata alladzina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan menunjuk pada semua objek tanpa batas. Siapapun. Bedanya dengan man, kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka. Kalau alladzina sifatnya komunal dan terbuka kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei kalian ingin jadi orang takwa, aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk si fulan. Takwa itu bukan definisi untuk ustaz saja. Untuk kiai, habib semata, tidak. Siapapun. Ya, Anda mau profesi A, profesi B, sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang takwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama, tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya, dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan teman-teman lihat beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arabnya, pakai ya di situ bentuknya jama'un, yu'minun, ya itu bentuknya kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris misalnya bentuk present, continuous, and future. Ada progresif, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata ada ya-nya,
Artinya di situ ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Alladzina yu'minuna, orang takwa itu dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya supaya lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Ilustrasinya begini. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat berapa? 4 lewat 8. Ada lagi yang lain? 4 lewat 5, 46, 48. Kita ambil 48 ya. 4 lewat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 lewat 8. Begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Sadar ada panggilan, siap-siap untuk menunaikan salat. Jam 4 lewat 8 dipanggil, jam 4 lewat 8 bangun. Itu namanya iman standar. Oke. Bukan kuat, iman standar. Oke. Baik, gini. Teman-teman kerjanya jam 8. Datang jam 8, standar gak? Standar kan? Ya. Kerja jam 8, datang jam 8, standar ya? Standar. Kalau Anda datang jam 7, itu baru istimewa. Ya, itu baru kuat, bagus. Dipanggil jam 4 lewat 8, Anda siap-siap dari jam 3.30. Nunggu panggilan, kan? Itu kuat namanya. Dipanggil jam 4 lewat 8, nunggu dari jam 2. Istimewa. Ya. Yang sering terjadi itu begini, dipanggil jam 4 lewat 8, baru sadar jam 8 lewat 4 tuh. Ya. Okay. Ini problemnya. Dan masih menuntut untuk solusi segera gitu kan. Nah, ini. Nah, teman-teman, jadi orang yang yu'minun itu, dia tahu dia beriman, dia tahu dia dipanggil sholat, tapi dia ingin selalu meningkatkan keimanannya. Maka dia naikkan, biasa dipanggil jam 4 lewat 8, jam 4 dia mulai bangun. Naik lagi jam 3.45, 3.30. Semakin Anda mampu meningkatkan itu dan nanti ada rasa dalam jiwa. Ya, petunjuknya begini. Biasanya kalau iman sudah mulai meningkat dalam bab sholat itu, ada orang yang ketinggalan sholat sunnah itu hatinya gelisah. Padahal yang fardu itu belum dipanggil. Karena biasa tahajud, subuh 4 lewat 8, dia bangun jam 4 lewat 5. Lalu ketika dia lihat jam, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh aja belum. Nah itu jadi akan melahirkan satu getaran pada jiwanya, yang bahkan memosisikan ibadah sunnah itu kehilangan jadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau yang ini yang standar, atau ini yang di bawah standar, kadang-kadang terlambat sholat fardu pun biasa aja. Ini, ya. Nah ini yang dimaksud yu'minun. Jadi kalau ingin menjadi manusia takwa, yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif. VVIP, nggak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana? Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu, wa yuqimunas shalah. Perhatikan tulisannya teman-teman di situ. Ya, biarkan saya saja supaya antum fokus untuk melihat. Ya. Dan bisa maksimal untuk mengamalkan. Biarkan saya mengembalikan pada fitrah diri saya. Datang sendiri, rangkan sendiri, menulis sendiri dan menghapus sendiri. Ya. Anda datang, lihat, dengarkan, amalkan, masuk surga. Luar biasa. Jazakallah khair. Oke. Ya. Semuanya kan ya dihapus. Ya itu dia, saya sedang memikirkan bagaimana saya menuliskannya lagi. Enggak semuanya. Oke, aman. Nah, oke. Baik. Siap. Ya. Antum yang punya ide, beliau yang punya eksekusi. Dua-duanya ada pahalanya insyaallah. Ya, tapi antum berkurang ketika mengurangi tulisan di belakang.
Oke. Satu sholat. Sebentar. Oke. Coba lihat di mushafnya, tulisannya mesti begini. Nah, harus begini. Yuqimunas sholata. Nggak boleh beda. Harus begini. Karena nanti ada yang begini. Gini. Ada yang begini. Salawat. Kalau yang begini artinya sekali, tunggal. Kalau yang begini artinya sholat fardu 5 waktu. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas shalawat. Bentuknya begini. 5 waktu. Kodenya boleh dicatat 24434. Yang 5 waktu 24434. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. Ini. Tapi kalau yang begini, itu melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu bukan tambah bilangan fardu. Kalau gitu nanti besok subuh dari biasanya 2 jadi 4. Tidak. 2. Melampaui yang fardu artinya menambah dengan yang sunnah. Loh, Anda kan pengen masuk kelas VIP. Kalau kelas tribun biasa kan bayarnya biasa. Nontonnya kan biasa. Ya kan? Tapi kan permintaannya pengen yang spesial. Kalau pengen spesial, ibadahnya pun harus selaras dong. Harus adil, harus sama, harus spesial juga. Makanya tingkatkan dari sekedar yang fardu. Kalau kita ingin membangun jembatan takwa mulai saat ini, maka coba sekarang keluarkan menu-menu sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Jangan terlalu ekstrim dulu. Yang penting tahu dulu. Misal, yang siang ada apa saja? Kita mau masuk sholat zuhur misalnya. Sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat. Bisa dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal, salat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Dari wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan nggak jauh dari Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Pada ikhlas semua tuh. An-Nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, Al-Ikhlas. Ikhlas, Bang. Saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan, nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan, masa ini terus? Besok kan jadi naik kan? Jadi 4, terus tambah ad-duha, al-insyirah. Lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang, kalau sudah mengerti, surat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tingkat tertingginya. Misal, sedang ada persoalan yang berat ke jiwa. Nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah. Kita nggak harus tinggi-tinggi. Dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen taubat gitu kan, pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya.
Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, akan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah. Dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya, ini poinnya. Jadi untuk menjadi orang takwa, amalan pertamanya apa? Salat. Untuk itulah ia disebut salat, dari kata silah asalnya. Silah. Dari kata wasala yasilu wusulan wasilatan. Wasolatu sampai, ibadah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah disebut dengan salat. Karena itu semua isinya doa. Silah, kalau teman-teman bikin simpul yang kuat talinya begini sehingga sulit dilepaskan, gini, disebut dengan silah namanya. Hubungan erat yang sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena ketika Anda kumpul, terhubunglah ya satu hubungan, chemistry, perhatian yang itu nggak lepas saat pulang. Jadi silaturahim itu wujudnya bukan saat kumpul. Kalau kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul Anda tersenyum, wajar temannya ada. Silaturahim itu ketika Anda pulang, Anda masih ingat kawan Anda dan Anda doakan dia. Anda sapa dia. Anda berikan apa yang sanggup Anda bisa sampaikan. Saya diajarkan pada guru kami saat selesai belajar dan siap untuk mengajar. Pesan guru saya waktu itu, nak, kalau engkau mengajar siang hari, tatap yang mampu engkau tatap dari orang yang belajar itu. Sampaikan dengan tulus, malam kau bangun, kau sholat minta sama Allah. Bayangkan orang-orang kau tatap itu. Mintakan ya Allah mudahkan urusan hidupnya. Sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Tanamkan kedamaian dalam jiwa mereka. Mudahkan mereka untuk memahami apa yang dipelajari. Itu yang menjadikan ilmumu akan bermakna. Gitu. Dan jangan pernah mencari dunia. Karena Allah pasti akan cukupkan. Itu pesan guru kami. Bedakan ketika teman-teman punya anak, kemudian belajar, Anda bayangkan wajahnya. Anda bayangkan keceriaannya, Anda mohonkan kemuliaan kepada Allah, rasanya akan lain. Gitu. Nah, menyambungkan sesuatu dengan kuat itulah silah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, supaya terus tersambung di setiap situasi, itulah sholat namanya. Karena itu orang yang sukses sholatnya, maka dia akan terkoneksi dengan Allah di setiap semua kegiatannya. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Dia langsung ingat, langsung terhubung, terkoneksi. Sesuatu yang terhubung, terkoneksi, ingat disebut dengan zikir namanya. Makanya habis sholat kita zikir kan? Karena boleh jadi saat sholat banyak yang lupa, belum terkoneksi dengan Allah. Ya? Bahkan ada orang yang kata Nabi sendiri mengingatkan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang bahkan gak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Waktu subuh tadi berapa rakaat sholat? 2 ya? Ada yang 1 loh. Ada yang 3 loh. Karena tak ingat. Lupa. Kalau lupa kan suka nggak ingat. Kan? Nah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا, maka sholat yang telah Anda kerjakan itu akan mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Qiyaman, dalam aktivitas berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, dia berdiri itu ingat Allah. Jalan, aktivitas dalam berdiri. Jalan ingat Allah. Kalau jalan ingat Allah, mau pakai kendaraan, mau jalan kaki, gak akan sombong. Karena merasa setiap aktivitas berjalannya diawasi oleh Allah. Keluar dari sini, tak akan pernah tertukar alas kaki. Keluar dari masjid, gak akan ada yang ketukar sendal. Karena ingat Allah. Mustahil orang ingat Allah, lantas dia misalnya menggunakan alas kaki orang lain. Mustahil. Ya Allah, mana? Ya Allah. Oh, ini, astagfirullah, lupa. Pakai aja. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tuh. Sekarang kreatif, maksiat tuh udah banyak kreatifnya sekarang. Anda bayangkan, orang berbuat maksiat aja makin kreatif sekarang. Jadi kenapa Anda berbuat baik minim kreativitas? Munculkan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka duduk pun ingat Allah. Makanya dia bekerja depan komputer, nggak ada yang bisa menambahkan 0,
merubah proyek dan sembarangan, tanda tangan di tempat yang tidak jelas. Itulah sholat. Nah ini yang saya katakan di awal, takwa itu amalannya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tandanya sudah ada ketenangan. Jadi kalau sholatnya sudah enak, akan ada perubahan pada perilaku. Ya, tenang, nyaman, damai. Maaf teman-teman, saya ingin konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Yang menjadikan seseorang tergerak berbuat maksiat sehingga mudah diprovokasi setan, itu apanya tadi? Nafsunya kan? Nah, nafsu itu punya dua karakter. Ketika memberikan bisikan keburukan, ammaratum bisu, Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, bentuknya dua. Satu, bisikan syahwat yang didorong pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fahsya namanya. Fahsya itu bentuknya penyimpangan syahwat. LGBT, homoseksual, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan sebagainya, itu fahsya namanya. Nah, semakin bagus sholatnya, itu akan terkontrol, ditutup itu. Jadi merubah perilaku lebih baik. Tekan. Yang kedua, ada keburukan, was-was dari nafsu yang dimanfaatkan setan untuk berbuat tindakan-tindakan yang diingkari langsung oleh bagian tubuh kita. Nggak sepakat bagian tubuh kita. Biasanya nafsunya dari perut dan akal. Mencuri, merampok, gibah, bikin hoax, menipu dan sebagainya. Sesuatu yang diingkari secara langsung disebut mungkar namanya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Maka konfirmasi ini ditetapkan oleh Al-Quran di surah ke-29 di ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Perhatikan semua simpul hubungannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha anil fahsya wal. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuma begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuma dua. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat, naik buruknya. Kalau bertaat, naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Ini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat. Larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman. Bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya. Bukan dilunasi utangnya dulu. Tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa enggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik. Maka ditampakkan kisah si fulan, si fulan, si fulan. Enggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama enggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro kamu kemana aja? Udah lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan
pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud, selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muazin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Salat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan salat. Yang ada pengen salat terus. Pengen salat. Oke, satu. Saya cepat ya, supaya kita agak waktu untuk diskusi. 2, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang ada cara takwa menggunakan harta. Saya berhenti 8 menit lagi. Kalau sholat kan nggak bayar ya? Di MRBC bayar? Nggak ya? Oke, gratis kan? Artinya semua orang bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang bisa ngeles. Ya? Karena nggak ada perangkat lain yang menyertai. Kedua, harta. Jadi ada skema lewat ibadah fisik berupa sholat. Yang kedua ada skema takwa lewat harta. Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak, ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya, karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya. Bisa merusak kepada yang lainnya. Itu. Apalagi terwariskan nanti. Jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun, ya harus hati-hati. Infak, itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1.000, balik 700.000. Bukan begitu cara memahaminya. Itu nggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barakah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan. Minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian. Dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Itu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua.
Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi bertanya pada Muhammad apa yang harus diberikan kalau pengen infak. Dijawab oleh Quran dengan dua jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Bisa Anda beli mangga 5. Ibu masih ada. Berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik itu buat ibu. Kalau mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain. Urutannya kalau ingin diberikan satu yang pertama orang tua. Belakangnya nanti ada 4 lagi. 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Jadi teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta. Sedang ada masalah misalnya kan, mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Tanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu. Dikonfirmasi di Al-Bukhari, ada orang sedang bekerja, tiba-tiba hujan turun, dia berteduh masuk ke dalam satu gua. Tiba-tiba menggelinding satu batu besar. Ini kisahnya viral. Nutup mulut guanya. Dari 3 orang ini sepakat, kita berdoa sama Allah karena udah gak mampu dorong. Minta sama Allah, tawasul lewat amal. Dengan amal itu kita mohon supaya dibebaskan dari sini. Amalnya yang dimintakan. Maka sepakat ketiganya memohon. Di antara ketiganya itu, ada orang yang bercurhat demikian, ya Allah, Engkau maha tahu sebelum aku sampaikan. Aku punya ibu ya Allah, yang Engkau maha mengetahui ya. Dan aku bekerja. Tidak pernah aku pulang ke rumah sebelum aku berikan dan aku siapkan susu untuk menu malam ibuku. Dan tidak pernah aku tidur sebelum aku minumkan sendiri susu itu di mulut ibuku. Satu kali, begitu beliau pulang, ibunya sudah tertidur. Maka beliau tetap membuat susu, dipegang itu susunya sampai ibunya bangun. Dan ibunya sudah sepuh, jadi nggak sadar kalau anaknya itu sudah lama datang, sudah lama nunggu dan berdiri. Ibunya merasa, belum merasa tidur, bangun, saya minumkanlah susu itu kepada ibunda tercinta, tanpa pernah cerita sedikit pun bahwa aku sudah berdiri lama di samping beliau. Diminumkan, baru tidur. Ya Allah, jika memang ini menjadi wasilah dari amalku yang bisa menjadikan kami terbebas dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Demi Allah, begitu didorong sedikit, keluarlah. Menggelinding. Dan ibu nggak ada batasnya. Cari. Termasuk saya sekarang gitu. Saya kalau mau belajar itu saya niatkan, ya Allah, untuk memuliakan ibu. Masih hidup. Dan mohon pahala diakhirkan pada ayah untuk menerangi di alam kuburnya. Dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu. Tambah. Satu. Jadi infak. Ya. Coba usahakan ya. Dan gak usah terlalu pengen dilihat dunia. Keluar jam 3, setengah 4. Lihat yang nyapu. Yang lagi dorong makanan tuh. Yang dari semalaman bekerja. Pernah gak teman-teman kalau keluar gitu? Kadang-kadang ada yang dorong sampingnya masih murojaah. Ada yang masih sholat. Saya sering nangis tuh lihat, ya Allah. Ini orang udah banyak praktek, kita banyak ceramah. Ya, lu datang. Kita cuma sampaikan nitip ya, itu baru lihat aja sudah nangis. Ya Allah, terima kasih Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak rezekinya lancar ya Pak. Sehat ya Pak. Mudah-mudahan semua keluarganya baik-baik ya Pak. Itu ya Allah. Memberi sedikit tapi dapatnya banyak gitu. Itu berharga banget. Yang terakhir Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min
fadlik. Nah, dekati dengan Quran. Ya, saya lihat banyak anak-anak tuh ya, dekatkan dengan Quran. Walaupun anak-anak yang belajar Qurannya, antum akan dapat berkahnya. Akan dapat kenyamanannya, ketenangannya. Coba tuh, yang di RKM tuh, ya, yang meluangkan waktu dan sebagainya. Memang awalnya lelah, capek, tapi ketika nggak ada libur, ada yang hilang tuh. Nanti ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi pas wisuda dan sebagainya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, ini sudah nyata. Kalau Quran sudah ada di lingkungan kehidupan, maka rumahnya jadi cahaya, ketenangan akan datang. Saya pernah diminta kedutaan Saudi 2018 untuk menjadi Amirul Hajj. Berangkat, mimpin rombongan. Saya kira siapa hampir 500 orang. 2/3-nya anak-anak kecil penghafal Quran. Ternyata yang digendong bapaknya, ibunya, temannya, gurunya. Yang hafal Quran anaknya, bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak keluar itu dan kuota nggak dapat, itu berkahnya lewat anaknya. Tuh. Ada di Jakarta itu di Kemang, disebut nama lah. Ada Fitra namanya. Orang mengatakan terbatas, bicara lambat, pergerakan, nggak bisa jalan, ya normal begitu. Tapi dia menghafal Quran. Setoran. An-Naba berapa ayat? Yang paling menarik, Allah titipkan. Dapat hadiah umrah. Berangkat dengan ibunya. Ibu udah nabung, dah segala rupa. Gak punya biaya. Demi Allah, sampai di Madinah. Sampai di Mekah. Dari sejak Madinah sampai tawaf di Ka'bah itu, di Mekah. Ibunya gendong anaknya. Padahal sudah kami kirimkan santri dan juga mutawif untuk gendong itu. Ibunya nolak, enggak. Bu, ibu kan yang mengandungnya, udah bawa dia. Kenapa sekarang masih digendong juga? Justru saya bersyukur kepada Allah dengan adanya fitrah ini. Dialah yang telah membawa saya ke sini. Maka biarkan saya menggendongnya sebagai syukur saya kepada Allah. Ya. Jadi jangan melihat anak Anda punya kekurangan. Gak ada, anak itu semua istimewa. Jangan lihat fisiknya. Jangan lihat perilakunya. Ada keistimewaan yang Allah titipkan di dalamnya. Boleh jadi keberkahan itu di anak Anda. Solusi itu di anak Anda. Bukankah Anda kadang punya masalah lihat anak jadi tenang lagi? Pulang dari kantor lihat anak merajaah, anak menunggu, anak memanggil, Anda ceria lagi. Dekatkan mereka dengan Quran. Gak ada yang paling indah kecuali Anda pulang dari pekerjaan. Dibuka. Anak Anda yang 4-5 tahun tiba-tiba mengatakan amma yatasa'adun anin naba'il azim. Anda lihat dari belakang. Demi Allah, kecuali Anda mengejarnya. Nunggu di belakang. Anda peluk dia. Dan keluar air mata itu. Gak ada yang paling indah. Dan itu mahal. Apalagi ketika anak Anda telepon, Papa. Dia gak bisa berkata-kata. Kenapa nak? Aku telah selesai hafalan 30 juz. Udah. Kontrak sebesar apapun gak akan bisa membeli itu. Jatuh Anda sujud. Kharru sujada. Sujud. Takwa itu simple. Takwa itu sederhana. Terakhir, saya tutup. Wabil akhirati hum yuqinun. Jangan larut dengan masalah dunia. Ya, sehingga menjadikan Anda meratap. Dan Anda tidak move on dengan kehidupan berikutnya. Ini sebentar, bukan cuma Anda yang punya masalah. Orang lain punya masalah juga. Apakah kebahagiaan yang banyak di masa lalu menjadikan Anda lupa dan habis dengan kesulitan yang hanya sekejap di masa kini? Ada masalah baru 5 menit, Anda hidup udah 50 tahun. Anda lupa dengan kebahagiaan 50 tahun, sehingga habis dengan masalah yang 5 menit. Ingat, kita akan pulang. Kata Allah, bil akhirati hum yuqinun. Ya, yakin dengan akhirat. Kalau nggak dapat di sini, di akhirat pasti diberikan. Maka ayat kelimanya, orang yang mampu menerjemahkan takwa dengan kiat-kiat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ia akan selalu lekat dengan petunjuk dan lindungan Allah dan kebahagiaan melekat dalam titian kehidupannya. Maka kita teruskan kembalikan dan kita akhiri dengan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga yang sudah dibalik tadi di belakang. Yang kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin takwa ditingkatkan, salat naik, infak bertambah, kepada orang tua baik, Quran ditambah, sehari 1 ayat jadi 10 ayat, 1 halaman 1 juz. Yakin dengan akhirat, yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib. Bahkan nanti pada titik tertinggi, rizki pun Allah antarkan tanpa sulit dia mencarinya. Sekejap datang. Saya tutup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah semakin tinggi takwanya, maka diringankan semua ujian hidupnya. Bukan gak punya masalah. Ingat, bukan gak punya masalah. Tapi setiap akan dialami, diringankan dulu sehingga dia merasa seakan tak ada masalah. Padahal dia menghadapi hal yang sama. Ada dua orang berhadapan dengan persoalan yang sama. Yang satu nggak ada masalah, yang satu merasa sulit. Kenapa? Karena yang satu sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu yang bisa diuraikan di kesempatan ini.